Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya Ibu Herina Eka Wulandari. Hari ini kita akan belajar tentang negosiasi. Baik anak-anak semua, sebelum kita belajar negosiasi, kita tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan melihat contoh video negosiasi dan membaca teks negosiasi, peserta didik mampu menelaah struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, teks negosiasi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca sebuah teks negosiasi, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mempresentasikan struktur dan kebahasaan teks negosiasi dengan tanggung jawab. Dan yang keempat, dengan melihat video dan membaca teks negosiasi, peserta didik dapat menyusun teks negosiasi dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui hasil diskusi tentang teks negosiasi, peserta didik mampu mempresentasikan teks negosiasi dengan tepat. Baik anak-anak semuanya, siapa yang sudah pernah bernegosiasi? Wah, tentunya sudah banyak ya. Anak-anak sudah pernah bernegosiasi ya. Iya, betul sekali. Nah, negosiasi apa yang sudah pernah anak-anak lakukan? Apakah negosiasi di sekolah ya bersama teman ataupun Bapak Ibu guru, atau negosiasi di rumah bersama ibu atau bapak, dan juga negosiasi di pasar. Iya, baik anak-anak. Dari negosiasi yang anak-anak lakukan, hasilnya apa anak-anak? Apakah sepakat atau masih belum sepakat? Sedang menuju ke arah kesepakatan. Ya, baik anak-anak. Dari beberapa pertanyaan ibu tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa negosiasi adalah sebuah cara yang dilakukan sekelompok orang untuk membuat dan menetapkan keputusan dalam suatu hal yang akhirnya dapat disepakati bersama. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Dari definisi negosiasi tersebut dapat ditarik sejumlah hal yang menjadi karakteristik negosiasi, antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa melibatkan orang, baik secara individu maupun perwakilan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar atau bargain maupun tukar-menukar atau barter. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Dan yang kelima, menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan diinginkan untuk terjadi. Dan yang keenam, adanya ujung negosiasi yang berupa kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, baik kedua belah pihak saling sepakat ataupun kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Ya, untuk nomor 6 itu banyak sekali terjadi di pasar ya anak-anak,
Biasanya kalau kita menawar ya, kita mau beli sesuatu ke penjual, kita menawar, tetapi penjualnya belum memberikan kesepakatan. Maka kita akan mencari penjual lainnya untuk memperoleh kesepakatan. Ya, baik anak-anak kalian, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari negosiasi. Nah, struktur yang pertama itu ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Ya, baik anak-anak sekalian. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan adalah pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Penawaran adalah pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Dan yang keempat adalah kesepakatan anak-anak. Kesepakatan itu adalah keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar menawar. Ya, baik anak-anak. Yang kelima adalah penutup. Apa itu penutup? Penutup adalah bagian akhir dari negosiasi yang biasanya berisi ucapan terima kasih atau salam penutup. Ya, anak-anak kita sudah belajar struktur negosiasi ya. Ibu ulang ya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga penawaran, keempat kesepakatan, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya materinya ke kaidah negosiasi. Yang pertama adalah bahasanya persuasif. Ya, bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Yang kedua adalah kalimatnya argumentatif. Jadi, untuk memperlancar negosiasi, bahasa persuasi terkadang tidak cukup. Untuk itu, diperlukan bahasa argumentasi, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan alasan dan pemberian bukti. Yang ketiga adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu apa? Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan kepada dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Yang keempat ada kesantunan bahasa. Nah, di samping mempunyai kalimat tersendiri, di dalam teks juga menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang kelima adalah menggunakan konjungsi. Artinya menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya kata kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu artinya suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas maksudnya agar mudah dipahami baik si pendengar ataupun pembaca. Sedangkan tepat maksudnya adalah dapat disesuaikan dengan kaidah bahasa yang berlaku. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah kalimat langsung. Selain menggunakan kalimat yang efektif, kalimat langsung juga digunakan dalam teks negosiasi.
Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menerikan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang ke-8 adalah berisi pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Nah, ini ada contoh pasangan tuturan ya anak-anak. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kemudian ada yang membalas salam. Yang kedua, ada yang bertanya, ada yang menjawab ataupun tidak menjawab. Yang ketiga, saat meminta tolong, ada yang memenuhi ataupun menolak permintaan. Dan yang keempat, ada yang menawarkan, ada yang meminta ataupun menolak penawaran. Dan yang kelima, ada yang mengusulkan, ada yang menerima ataupun menolak usulan pasangan tuturan dalam bernegosiasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang 9 ya. Yang ke-9 berisi memerintah atau memenuhi perintah. Maksudnya ialah di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya. Ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak. Seperti contohnya saat Anda belanja, Anda memerintah. Meminta tolong umumnya dilakukan oleh pembeli. Mengambilkan baju yang Anda inginkan tersebut. Lalu pihak satunya akan memenuhi perintah tersebut. Nah, itu biasanya adalah dilakukan oleh penjual. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya adalah yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah menggunakan pronomina persona. Kata pronomina atau kata ganti merupakan satu jenis kata yang mengganti nomina maupun frasa nomina seperti saya, kami, ataupun Anda. Nah, itu tadi anak-anak sudah belajar tentang kaidah negosiasi ya. Jadi yang pertama bahasanya persuasif, kemudian kalimatnya argumentatif, kalimat deklaratif, kesantunan bahasa, menggunakan konjungsi, kalimatnya efektif, kalimat langsung, berisi pasangan tuturan, berisi perintah atau memenuhi perintah, dan menggunakan pronomina persona. Ya, baik anak-anak, Bu Guru contohkan teks negosiasi ya. Di sini ada contoh negosiasi jual beli di pasar daging. Nah, ini anak-anak sambil bisa membaca ya, contoh negosiasinya ada penjual dan ada Bu Heri ya. Ya, di sini penjual. Selamat pagi Bu Heri. Wah, sudah belanja macam-macam ya. Iya Pak, nanti sore akan ada arisan. Jadi hari ini rencananya masak agak lebih banyak dibandingkan biasanya. Oh, ini kebetulan dagingnya segar-segar Bu. Baru sampai subuh tadi. Belum kena freezer. Ibu Heri mau daging apa? Kambing apa sapi? Sapi sajalah Pak. Tidak berani makan daging kambing. Suami saya sedang naik tensinya. Bisa gawat kalau makan daging kambing. Oh, tensinya sedang naik ya Bu. Kalau saya tiap hari makan daging, mau sapi atau kambing tidak masalah buat saya. Sejauh ini tensi saya aman. Akan tetapi saya rajin makan mentimun, melon, semangka, apel, kangkung biar seimbang Bu. Jangan lupa juga banyak minum air putih. Satu lagi yang terpenting adalah harus ikhlas Bu. Ikhlas bagaimana Pak? Ya, kalau menjalani hidup ini ikhlas pasti, kan adem ayem aja, jadi tensinya tidak akan naik. Betul juga Bapak ini.
Nah, ini Ibu silakan pilih mau bagian mana, paha atau iga. Kalau paha sekilo berapa, Pak? Masih sama, Bu, seperti kemarin, 110.000, Bu. Kalau iga, buat Bu Heri, saya berikan diskon saja 105.000 untuk 1 kilogram iga. Kalau begitu, saya ambil daging paha 1 kilogram, iga setengah kilogram. Tetapi harganya boleh kurang ya, kan saya sudah beli banyak. Ya, sudah, khusus untuk Ibu. Semuanya saya berikan harga 210.000 saja. Terima kasih, Pak. Bonus tulang juga ya, Pak. Saya hendak membuat kaldu. Siap, Bu Heri. Pokoknya beres. Penjual daging itu mulai menyiapkan pesanan Bu Heri. Terima kasih, Pak. Ini Bu, sudah saya pisahkan iga dan paha, semuanya 210.000. Terima kasih Pak, ini uangnya. Uangnya 250.000. Ibu tidak mempunyai uang pas? Wah, tidak ada Pak. Memangnya tidak ada kembaliannya ya? Iya, belum ada uang kembaliannya. Begini saja, Ibu membayar 200.000 dulu saja. Sisanya besok ketika Ibu belanja di sini. Oh, baiklah kalau begitu. Besok sisanya akan saya berikan, Pak. Ya, Bu, tidak usah dipikirkan. Terima kasih, Pak. Ya, Bu, salam untuk Pak Heri. Ya, Pak. Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari teks negosiasi. Baik anak-anak, sekarang kita akan menganalisis struktur negosiasi ya. Nah, ini tadi di sebuah pasar ya. Tadi yang sudah Ibu bacakan contoh teks negosiasi ya. Nah, kita akan analisis struktur negosiasinya. Mulai dari yang pertama yaitu dari orientasi. Orientasi ini ada di teks selamat pagi Bu Heri. Wah, sudah belanja macam-macam ya. Iya Pak, nanti sore saya akan ada arisan. Jadi hari ini rencananya masak agak lebih banyak dibanding biasanya. Oh, ini kebetulan dagingnya segar-segar, Bu. Baru sampai subuh tadi. Belum kena freezer. Ibu Heri mau daging apa? Kambing atau sapi? Baik anak-anak sekalian, yang kedua strukturnya adalah permintaan. Nah, permintaan dalam teks ini mulai dari pernyataannya Bu Heri ya. Sapi sajalah Pak, tak berani makan daging kambing. Suami saya sedang naik tensinya. Bisa gawat kalau makan daging kambing. Oh, tensinya sering naik ya Bu? Kalau saya tiap hari makan daging, mau sapi atau kambing, tidak masalah buat saya. Sejauh ini tensi saya aman Bu. Akan tetapi saya rajin makan mentimun, melon, semangka, apel, kangkung. Biar seimbang Bu. Jangan lupa juga banyak minum air putih. Satu lagi yang terpenting adalah harus ikhlas Bu. Ikhlas bagaimana Pak? Ya kalau menjalani hidup ini ikhlas pasti kan adem ayem saja. Jadi tensinya tidak akan naik. Betul juga Bapak ini. Nah ini Ibu silahkan pilih mau bagian mana, paha atau iga. Kalau paha sekilo berapa Pak? Masih sama Bu seperti kemarin 110.000. Kalau iga buat Bu Heri saya berikan diskon saja 105.000 untuk 1 kilogram. Ya. Baik anak-anak, yang ketiga kita akan menganalisis struktur negosiasi penawaran ya. Ini dimulai dari percakapannya Bu Heri. Kalau begitu saya ambil daging bagian paha 1 kilogram, iga setengah kilogram. Tetapi harganya boleh kurang ya kan? Saya kan sudah beli banyak. Ya khusus
Untuk ibu semuanya saya berikan harga 210.000 saja. Terima kasih Pak. Bonus tulang juga Pak. Saya hendak membuat kaldu. Kemudian yang selanjutnya ya anak-anak, kalimat persetujuan. Siap Bu Heri, pokoknya beres ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya strukturnya pembelian. Mulai dari penjual. Ini Bu, sudah saya pisahkan Iga dan Paha, semuanya 210.000. Terima kasih Pak, ini uangnya. Uangnya 250.000. Ibu tidak mempunyai uang pas? Wah, tidak ada Pak. Memangnya tidak ada kembaliannya ya? Iya, belum ada uang kembaliannya. Begini saja, Ibu membayar 200.000 dulu saja. Sisanya besok ketika Ibu belanja di sini. Oh, baiklah kalau begitu. Besok sisanya akan saya berikan, Pak. Nah, yang terakhir strukturnya adalah penutup. Ya, mulai dari iya, Bu. Tidak usah dipikirkan. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Salam untuk Pak Heri. Iya, Pak. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah dari teks negosiasi. Di sini ada percakapannya penjual dan pembeli tentang jual beli HP ya. Mari sini Kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silahkan mau cari apa? Ada HP Lenovo tipe S939 tidak? Ada Kak, pembeli. Berapa harganya? 2,9 juta Kak. Wah, kok mahal sekali? Di internet saya lihat harganya 2,5 juta. Harga segitu saya tidak bisa balik modal Kak. Turunin lagi boleh ya, 2,6 bagaimana? Belum boleh Kak, tipe ini baru keluar. 2.850.000 deh. Wah, cuma turun 50. 2.700.000 bagaimana Mbak? Waduh, masih rugi Kak. Begini deh, 2.750.000 itu sudah murah loh. Tapi gratis lapisan anti gores ya? Ya bolehlah, 2.750.000 gratis anti gores. Baik, ini uangnya. Ini barangnya Kak, silakan diperiksa terlebih dahulu. Garansi toko 3 bulan ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Silakan datang kembali. Ya, kita analisis bahasa persuasifnya ya. Ini ada HP Lenovo tipe S939 tidak. Kemudian berapa harganya? Nah, selanjutnya adalah bahasanya argumentasi. Wah Kak, mahal sekali. Di internet hanya saya lihat harganya 2,5 juta. Dalam tuturan di atas, si calon pembeli berusaha meyakinkan penjual dengan berargumentasi bahwa di internet harganya yang dimaksud adalah 2,5 juta. Yang ketiga, kesantunan bahasa. Pembeli turunin lagi boleh ya. Contoh di atas menunjukkan bahwa calon pembeli berusaha untuk menawar harga dengan menggunakan kesopanan. Boleh ya. Bandingkan jika calon pembeli mengatakan mahal amat, turunin lagi dong harganya. Nah, tentu saja itu akan sangat tidak sopan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kalimat deklaratif. Penjual 2,9 juta Kak. Harga segitu saya nggak bisa balik modal Kak. Nah, itu adalah analisis ya, kaidah dari teks negosiasi. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan anak-anak sudah paham ya tentang struktur dan kaidah dari teks negosiasi. Terima kasih anak-anak sekalian. Selamat belajar ya. Dan kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.